Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesat, kita coba untuk ngobrolin tentang sesat. Sesat itu sesat itu jauh daripada kebenaran. Sesat itu ketika ada orang dia tidak mendapatkan petunjuk, itu tersesat. Maka kalau di dalam Al-Quran, kalau kita bahas tentang sesat, dan saya malas ya untuk sedikit untuk menyempitkan pembahasan kita cuma pada beberapa pesantren tertentu, misalnya pada pesantren Al-Pukat, pesantren segala macam. Saya nggak mau memusatkan itu ya, ataupun memusatkan cuma pada beberapa orang, karena teman-teman pasti sudah tahu pembahasan ini mengarahnya kemana dan apa yang sedang yang teman-teman perlu bahas tentang kesesatan. Ya sebut saja ada pesantren misalnya di Indonesia yang dia itu punya pendapat-pendapat yang aneh dan tidak biasa. Nah nanti apakah pendapat-pendapat aneh itu sudah pasti sesat atau tidak? Ataukah memang kesesatan itu kayak apa? Tapi ya memang agak aneh sih, bukan agak aneh, lumayan bahkan sangat aneh ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Misalnya cukup berada di sini aja, atau misalnya azan dengan menghadap pada jamaah, atau misalnya memperbolehkan sholat laki-laki dan perempuan menjadi satu soft ya, ataupun berjauh-jauhan dalam sholat, ataupun menyanyi dengan lagu-lagu yang sudah jelas bahwa lagu ini adalah mengarah pada satu keyakinan tertentu dan itu bertentangan dengan Islam. Jadi ada banyak hal yang mungkin membuat orang bingung. Apakah itu sudah pasti kesesatan? Ya itu coba mau kita bahas. Pertama teman-teman sekalian, sesat itu di dalam bahasa Arab adalah artinya dolal. Dolal artinya sesat. Dan kalau kita berbicara tentang dolal, sesat, itu lawan katanya adalah hidayah. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan, itu selalu ada dua semacam kayak sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang bertolak belakang, hitam dan putih, surga dan neraka. Nah kalau bisa dikatakan kesesatan itu lawan katanya adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah hidayah, kesesatan itu adalah dolalah. Maka kalau misalnya bisa dibandingkan lagi, itu seolah-olah seperti kita berbicara tentang syariat dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ataukah wahyu. Kira-kira seperti itu. Dan itu sangat mudah kita temukan di dalam Islam. Bahwasanya pertentangan kata-kata petunjuk dan kesesatan itu di dalam surat Al-Fatihah. Kita membaca dalam surat Al-Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta petunjuk kepada Engkau. Kami tolong dikasih hidayah kepada Engkau. Bimbing kami di jalan Engkau. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ ada kata-kata dolin, itu artinya adalah tersesat. Kalau kita berbicara tentang orang yang tersesat, maka kita berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang ditunjuki oleh Allah, itu adalah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu kata satu bertentangan dengan yang namanya sesat. Nah kalau gitu, kalau kita berbicara tentang kesesatan, berarti itu adalah jalan-jalan yang bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bukan jalannya para nabi, bukan jalannya para siddiqin, bukan jalannya para syuhada, dan bukan jalannya orang yang soleh. Artinya agak sulit kita bisa mendefinisikan, agak sulit kita bisa untuk mengartikan sesuatu itu namanya sesat kalau kita tidak ngerti atau kita tidak tahu yang mana yang disebut dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah jadi makanya Allah di dalam Al-Quran senantiasa bilang bahwasanya sesat itu bertentangan dengan petunjuk. Kalau Anda tidak mau tersesat, berarti Anda ambil petunjuk. Kalau Anda tidak mengambil petunjuk, berarti Anda pasti tersesat. Gitu kan ya. Mayyahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang kemudian mendapatkan hidayah daripada Allah, dia termasuk orang-orang yang ditunjuki. Famayutlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Dan bagi orang-orang yang sudah disesatkan, mereka tidak akan pernah mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Mursyid atau kemudian orang yang menunjuki, dia nggak akan pernah dapat rosyad atau nggak pernah dapat hidayah. Itu bil makna yang sama, dengan makna yang sama. Artinya gini, mudahnya, cuma ada dua pilihan di dalam Islam. Apakah Anda menjadi orang yang ditunjuki atau mendapatkan hidayah daripada Allah, atau Anda jadi orang tersesat.
dan konsep ini, pertentangan-pertentangan seperti ini itu rame di dalam Al-Quran kalau teman-teman mau baca. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya tidak pernah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah bagian daripada itu adalah bagian daripada hawa nafsunya. Kecuali semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semua berasal daripada wahyu. Berarti kalau orang nggak pakai wahyu, ya dia berarti pakai nafsu. Sama seperti tadi, kalau orang nggak pakai hidayah, kalau dia nggak dapat hidayah, berarti dia pasti akan tersesat. Senantiasa seperti itu. Banyak mungkin di dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang tidak mengambil daripada agama Islam, maka dia tidak diterima daripadanya. Makanya ulama-ulama berkata, gampang aja di dalam Islam, kalau Anda tidak Islam berarti Anda ghairal Islam. Jadi cuma ada dua, cuma ada Islam, ghairal Islam. Ada Islam dan bukan Islam. Artinya tidak ada in between. Makanya tidak ada in between antara hidayah dan kesesatan. Kalau Anda tidak berada di jalan hidayah, berarti Anda berada di jalan kesesatan. Kalau Anda berada di jalan kesesatan, berarti Anda bukan yang dapat hidayah. Sesederhana itu. Dari situ kita mau bangun pembahasan-pembahasan kita. Kalau gitu kita harus tahu dulu yang mana yang dikatakan sebagai petunjuk. Maka kita lihat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan adalah Allah yang ketika kita membahas tentang Islam, ketika kita meyakini Islam, kita berakidah Islam, berarti ketika kita berakidah Islam kita tidak boleh semaunya. Kita terikat pada aturan-aturan tertentu. Karena itulah kita dikatakan sebagai seorang muslim. Contoh misalnya gini, kalau ada seseorang mengatakan bahwa saya itu tinggal di kota Jakarta misalnya. Ya berarti Jakarta tuh ada batasnya dong. Dia nggak bisa ngarang-ngarang sendiri batasnya kayak apa. Contoh misalnya, saya itu tinggal di Jakarta, tapi bagian Bogor. Ya tapi masih Jakarta, ya nggak bisa. Karena setiap ada sesuatu definisi itu ada batasannya. Maka Jakarta itu sudah ditentukan wilayah teritorialnya kayak apa. Berarti kalau dia tinggalnya misalnya di daerah mana misalnya, di daerah Kemang, Jakarta Selatan, berarti dia boleh mengaku sebagai orang Jakarta. Kalau dia tinggalnya misalnya di mana lagi? Saya tinggalnya di Kalideres, dia bisa ngaku sebagai orang Jakarta. Saya tinggalnya di Menteng, berarti dia boleh mengaku sebagai orang Jakarta. Tapi kalau dia bilang, saya itu cuma itu loh perbatasan Jakarta, saya cuma sekitar 50 meter aja atau bahkan 10 meter, ya tetap tidak dikatakan Jakarta. Sama kayak muslim. Orang dikatakan muslim itu ada batas teritorialnya. Jadi ada batas-batas sehingga dia tuh dikatakan sebagai orang muslim. Dan yang garisin siapa? Yang garisin ya yang berwenang. Berarti teman-teman harus tahu dulu tidak ada yang relatif di dunia ini. Relatif itu ada kalau seandainya Anda ngelihat dari sisi yang berbeda. Tapi kalau dari sisi yang sama berarti tidak ada relatif. Orang berbicara tentang teritorial Jakarta ya berarti dia berbicara tentang teritorial yang digariskan oleh yang berwenang. Kalau dia berbicara tentang teritorial Islam, berarti dia berbicara tentang teritorial atau wilayah atau batas-batas yang digariskan oleh yang berwenang. Kalau yang berwenang garisin teritorial Jakarta pemerintah, ya berarti kalau yang berwenang menggariskan teritorial, wilayah, batas-batas Islam, ya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Adalah Allah yang ketika itu dia menurunkan yaitu adalah petunjuk dengan adanya Rasul dan juga adanya sebuah syariat Al-Quran. Jadi ada Al-Quran yang turun bersama dengan Rasul. Huwallazi adalah Allah arsala rasulahu. Rasulnya bil huda dengan petunjuk. Wa dinil haq. Dan dengan agama yang benar. Dan dari situ kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan huda. Huda itu adalah Rasul dan apa yang Rasul bawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membawa huda. Dan dia membawa apa? Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, maka Islam itu basicnya adalah Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, hadis. Itu adalah garis di dalam Islam salah satunya. Apalagi yang digariskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Islam menggariskan. Anda tetap berada dalam teritorial Islam selama Anda itu ada yang namanya rukun Islam. Berarti kalau ada rukun Islam yang ada 5, pertama bersyahadat, lalu kemudian Anda tetap sholat. Yang ketiga Anda tetap kemudian puasa. Yang keempat Anda zakat gitu kan ya. Yang kelima Anda tuh haji bila mampu. Berarti Anda masih dikatakan Islam. Selama tidak keluar daripada 5 hal ini. Contoh, dia menolak untuk melakukan sholat. Atau dia menolak untuk melakukan zakat dengan seyakin-yakinnya. Maka dia sudah keluar daripada teritorial Islam. Meskipun dia menyangka masih dia itu adalah Islam.
Nah, selain itu juga ada teritorial yang lain kalau kita berbicara tentang iman, yaitu adalah ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada hari akhir, dan beriman pada qada wal qadar, beriman pada takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pagarnya di dalam Islam. Selama mereka melakukan itu, maka mereka tetap Islam. Kalau mereka menafikan salah satu pun, maka mereka tidak Islam. Nah, itu adalah batasan Islam dan batasan iman. Lalu bagaimana batasan tentang dolal atau batasan tentang sesat dan batasan tentang petunjuk? Petunjuk adalah segala sesuatu yang berasal daripada Allah dan Rasulnya. Berarti selama itu ada petunjuk daripada Allah dan Rasulnya tentang sebuah perkara, maka itu disebut dengan yang namanya hidayah. Meskipun itu seolah-olah sangat aneh dan belum pernah kita dengar atau jarang kita dengar. Misal contohnya, dalam satu kesempatan misalnya ada banyak hal yang misalnya jarang didengarkan atau jarang diketahui oleh orang. Misalnya pernah ada orang yang ketika itu dia pernah meruqyah dirinya sendiri ketika dia digigit kalajengking dengan menggunakan suratul Fatihah. Lah kita pikir, loh digigit kalajengking itu kan bukannya berbisa ya? Lah kalau berbisa bukannya harus pergi ke dokter. Lah ini bukannya pergi ke dokter malah kemudian bacain suratul Fatihah. Ini kayaknya nggak masuk akal. Meskipun nggak masuk akal menurut manusia zaman sekarang, meskipun nggak pernah didengar oleh orang, tapi ini dinamakan dengan pendapat syar'i. Kenapa dinamakan dengan pendapat syar'i? Karena dia berdasarkan petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya kalau nggak Al-Quran berarti hadis. Kalau nggak kemudian Quran dan hadis, apapun yang ditunjukkan oleh Quran dan hadis. Misal ada yang mengatakan bahwa sahabat pernah melakukan seperti ini, sedangkan sahabat itu didukung oleh Al-Quran dan hadis. Bahwasanya hadis mendukung para sahabat-sahabat yang berijma, yang bersepakat dengan sesuatu. Dan kemudian Al-Quran juga memuji para sahabat ketika mereka bersepakat dengan sesuatu. Maka perbuatan para sahabat yang bersepakat itu bisa dijadikan sebagai tanda bahwa itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah apa? Artinya kalau ada orang bilang ini adalah agama Allah, ini adalah cara Rasulullah, dia harus ngasih tahu dia dapat dari mana. Tapi kalau kita misalnya nanya, kamu berbuat ini dalilnya apa? Dia nggak bisa menunjukkan dalilnya, maka itu bukan dalil tapi dalih. Dan dalih itulah yang menyebabkan orang bisa dihukumi sesat. Contoh misalnya, kalau dikatakan, kenapa ini sholatnya berjauhan? Gitu kan ya? Kenapa nih sholatnya berjauhan? Kenapa sholatnya nggak rapat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau kemudian sebelum memimpin sholat menghadap ke belakang dalam salah satu hadis, kemudian berkata pada para sahabat, luruskan sehingga lurus hati kalian. Jangan kemudian berbeda, ada rongga, ada tidak rapi sehingga bertentangan pula hati-hati kalian. Itu kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengawasi shaf para sahabat. Dan Al-Quran juga berkata bagaimana Islam itu diserupakan dengan sebuah tembok yang tersusun daripada bata-bata yang rapi. Yang kemudian rekat satu sama lain. Yang mereka saling melindungi satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain. Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti mereka bangunan yang tersusun kokoh. Atau bata-bata yang tersusun kokoh. Nah itu dikatakan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan, kenapa kamu nggak kayak gitu sholatnya? Kenapa kamu sholatnya sekarang berjauh-jauhan? Bahkan kemudian harus ada tangan. Jawabannya, ya kan kalau misalnya kita makan pete gimana? Kalau misalnya kita nanti makan apa lagi selain pete itu ya, bawang, itu kan ya. Atau makan apa lagi itu yang buah itu apa? Yang buah yang jengkol, itu kan ya. Lah kalau kita makan jengkol gimana? Bukannya itu mengganggu tetangga-tetangga kita sebelah kita lagi sholat? Itu dalih, bukan dalil. Dengan kata lain yang kayak gini-gini mengada-ada. Maka yang mengada-ada itu adalah dikatakan dalam salah satu hadis, segala sesuatu yang mengada-ada itu adalah kesesatan. Nah bid'ah, maka bid'ah adalah kesesatan karena dia mengada-ada selain daripada pendapat daripada Rasulullah. Nah ini adalah definisi kemudian sesat. Sesat itu gampang, kalau dia ditanya dalilnya apa, jawabannya kemana-mana. Ini bukan mazhab Syafi'i, ini juga bukan mazhab Maliki, ini juga bukan mazhab
apalagi Hanafi. Ini juga bukan mazhab Hambali, tapi ini mazhab siapa? Ini mazhab Hokage pertama misalnya. Ini mazhabnya kakeknya Tsunade misalnya kayak gitu. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, alias ini adalah jawaban yang sesat. Jawabannya aja sudah sesat. Apalagi mengenai perbuatannya. Maka kita jadi tahu yang dinamakan sesat adalah sesuatu yang tidak punya dalil. Tapi apabila dia punya dalil, meskipun berbeda, dia tidak disampaikan atau dikatakan sesat. Contoh, ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat. Ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat. Beda dong. Tapi ketika ditanya, apa dalilnya? Ada jawabannya. Hadis Rasulullah SAW begini. Yang begini juga ada jawabannya. Berarti pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama dalil, bukan dalih. Yaitu bukan kesesatan. Ada yang sholat tarawehnya 23 rakaat. Ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat. Maka ini adalah kemudian sama, ada dalilnya juga. Dan ini perbedaan yang bukan kesesatan. Nah, tapi ketika ditanya, kenapa harus berbeda daripada yang lain? Iya, karena tafsirannya berbeda. Karena tafsir Al-Quran itu perlu diperbarui. Lah, tapi kenapa harus nyari perbedaan? Karena kita tidak boleh cari persamaan. Ah, itu dalih namanya. Itu sama aja kayak orang-orang yang dia itu boleh ngomong apa saja. Dan itu bukan dalil gitu loh maksudnya. Nah, sehingga apa bedanya antara orang-orang yang sesat dan yang tidak sesat? Orang yang tidak sesat punya dalil, orang yang sesat punya dalih. Itu aja. Gampang, tinggal tanya aja, ini dalilnya apa? Kalau tidak bisa dijawab, maka itu dalih. Nah, tapi itu tidak cukup dan tidak menarik untuk kita bicarakan sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu hampir semuanya kita tahu dong. Gampangnya adalah ketika kita misalnya di kampus, banyak sekali kemudian hal-hal yang beragam orang cara mempelajari Islam. Kadang-kadang kita dipesankan ketika ke kampus, jangan ngaji sembarangan ya, nanti kamu masuk aliran sesat misalnya. Ya gampang, kita tinggal nanya, ini dalilnya apa? Kalau tidak ada dalil, ya berarti sesat. Tapi itu nggak menarik. Yang menarik adalah kok bisa di Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim, ada orang-orang yang sudah jelas-jelas mengganggu ketertiban, mengganggu orang-orang beragama dengan cara punya dalih untuk kemudian menghindari segala sesuatu yang bersifat syar'i, dalil yang sudah sangat jelas-jelas dibantah, kemudian memberikan satu hal yang kontroversial yang membuat orang tuh bingung dengan agamanya sendiri, dan ini dibiarkan. Padahal sudah dalam tahapan sangat parah. Kita tahu misalnya, orang-orang wajarlah ketika mereka berpendapat, loh kayak HTI, kayak FPI, perasaan mereka nggak ngapa-ngapain, mereka sholatnya masih kiblat yang sama, sholatnya tetap kemudian rapat, sholatnya nggak ada beda dengan yang lain, nggak ada beda dengan NU, nggak ada beda dengan Muhammadiyah, mereka juga amalan-amalannya nggak ada yang beda, sholatnya nggak berjauh-jauhan, nggak ada cewek nyelip di situ misalnya, atau nggak ada orang-orang yang bukan Muslim nyelip di situ, atau tidak terkait dengan misalnya ada banyak laporan bahwasanya ketika dia pergi ke satu pesantren lantas dia boleh untuk maling duit ibunya atau tidak mengakui ibunya sebagai seorang Muslim gara-gara tidak berbaiat kepada yang keyakinan dia dan segala macam. FPI nggak gitu, HTI nggak gitu. Kok tiba-tiba FPI dan HTI dibubarkan? Sementara ada yang benar-benar berbeda banget daripada kemudian kebanyakan. Bukan hanya berbeda daripada kebanyakan, nggak punya dalil. Yang punya hanya dalih. Tidak hanya itu, mereka kemudian memancing kemudian untuk kontroversi dan mempertahankan kontroversinya dengan sombong dan arogan tiba-tiba, dan berbicara juga tentang negara di dalam negara, gitu kan ya. Tapi tidak diapa-apain. Di situ orang bertanya. Di situ yang menarik. Berarti jangan-jangan yang satu dibubarin karena ada beda kepentingan yang bukan kepentingan agama, yang satu lagi tidak dibubarkan, yang satu lagi dibiarkan juga karena ada kepentingan. Yang lucunya lagi adalah MUI gitu kan ya, yang di sini kemudian punya wewenang, walau lam bisawab, banyak kontroversi juga. Ada dari bagian MUI yang mengatakan ini sesat, ada bagian yang mengatakan ini nggak sesat. Padahal nyata-nyata ini nggak ada dalilnya. Nyata-nyata itu cuma dalih saja. Semua jawaban itu cuma dalih saja. Nah, itu yang menarik juga bagi kita. Artinya apa? Ya udahlah ya. Kalau kita berpikir tentang masalah kesesatan dan kita berpikir tentang masalah petunjuk, saya pikir itu sudah sangat jelas sekali bahwasanya petunjuk itu dari Allah, segala sesuatu yang namanya dalil yang sudah kita bilang tadi. Sedangkan kesesatan itu cuma pakai dalih, bukan dalil. Nah, sedangkan sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya inilah
Kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Karena negeri kita itu tidak menstandarkan segala sesuatu berdasarkan dalil. Gitu loh. Nah sehingga ketika ada orang berdalih dan tidak berdalil, it's fine. Kenapa? Karena memang negara kita juga tidak berstandarkan itu. Jadi ya gini loh. Kita bahas gini. Oh itu ada satu kelompok nih tidak berdasarkan Islam yang benar. Ini membuat keresahan publik. Ini membuat hal-hal yang kontroversial dan segala macam. Lah Anda protes kemudian ada kelompok. Lah negaranya aja tidak berdasarkan Islam. Lah bagaimana negara yang tidak berdasarkan Islam dia bisa kemudian untuk meluruskan orang-orang yang berdalih. Sedangkan dia juga belum ngerti dalilnya itu yang mana. Nah, jadi artinya ya kita nggak bisa. Iya, kayaknya we ask too much gitu ya. Kita minta terlalu banyak kalau seandainya yang kayak gini ya, yang pesantren-pesantren yang meresahkan, termasuk pemimpin-pemimpin yang meresahkan, yang mungkin terhubung dengan banyak sekali koneksi-koneksi yang lebih meresahkan, gitu kan ya. Nah itu we ask too much. Kita minta terlalu banyak untuk kemudian agar negara ini kayak meluruskan. Ya ini berlanjut lama lalu kemudian, dan ini bukan masalah baru, masalah lama, berlanjut terus lama, tiba-tiba dilupakan oleh orang dan tidak diselesaikan. Lah kenapa? Ya karena balik lagi individual mungkin kita diajari dengan Islam. Secara kelompok mungkin kita punya kepedulian terhadap kelompok kita agar sesuai dengan Islam. Tapi kita harus tahu bahwasanya kita nggak bisa mempermasalahkan siapapun di dalam negara ini. Kenapa? Karena negara ini nggak berstandarkan dengan Islam. Maka wajar ketika dalam salah satu kesempatan lantas ada yang mempertanyakan, emang MUI itu punya kekuasaan apa? Emang MUI itu punya kewenangan apa sampai bisa menentukan orang yang sesat dan orang yang nggak sesat? Kenapa? Karena sesat dan tidak sesatnya ternyata bukan distandarkan dengan Islam. Sesat dan tidak sesatnya bukan distandarkan dengan dalil, ternyata juga dalih. Jadi dalih sama dalih ya klop. Sehingga yang punya dalil ya udahlah minggir dulu lah. Itu aja kemudian bisa saya sampaikan supaya menambah juga kerisauan teman-teman sekalian. Karena ini kerisauan kita bersama. Solusinya apa? Solusinya kita belajar. Kita belajar, kita dakwain kepada sebanyak mungkin orang. Supaya orang-orang tuh tahu dan paham serta sadar. Bahwasannya kalau tidak sesuai dengan dalil berarti cuma dalih. Dan dalih itu pasti adalah sesat. Dan cuma itu yang bisa kita lakukan, gak ada yang lain untuk saat ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan kita kebaikan dan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan-jalan petunjuk. Yaitu jalan-jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya dalih seolah-olah mengartikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang Rasul ajarkan. Bukan pakai dalih tapi pakai dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.